Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pertidaksamaan nilai mutlak ya. Tapi pada materi ini ada materi syarat yang harus kalian pelajari, yaitu terkait logika matematika. Itu yang pertama, yang kedua nanti harus ada yang kedua syarat. Nanti kita ikuti aja slide ini ya. Yang pertama, mengenal kata hubung dalam logika matematika. Kata hubung dan disebut juga dengan konjungsi. Kalau dan itu konjungsi dan dilambangkan kayak gini ya. Dia terbuka ke atas. P dan Q ya. Misalkan P-nya itu adalah kalimat pertama, Q-nya kalimat kedua. Beberapa pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung dan akan bernilai benar jika semua pernyataan tersebut bernilai benar. Jadi kedua pernyataan itu wajib benar ya. Jadi kalau pernyataan P dia benar, Q benar, maka P dan Q pasti bernilai benar. Contoh, seorang wajib memiliki KTP jika orang tersebut berusia minimal 17 tahun dan dia warga negara Indonesia. Syarat untuk membuat KTP dia minimal 17 tahun, benar. Dan tentunya dia pasti warga negara Indonesia. Pernyataan kedua juga bernilai benar. Maka pernyataan ini bernilai benar. Tapi jika ini diganti 16 tahun, maka pernyataan yang pertama ini salah, ini benar, maka pernyataan tetap menjadi suatu pernyataan yang salah. Itu ya. Selanjutnya, kata hubung atau disebut juga disjungsi dan dilambangkan dengan ini, P atau Q. Beberapa pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung atau akan bernilai benar jika sekurang-kurangnya satu dari pernyataan tersebut bernilai benar. Jadi selama salah satu, misalkan ada P, U, Q atau R atau Z. Jadi ini ada 4 pernyataan. Selama salah satu dari pernyataan ini ada yang bernilai benar, pasti pernyataan ini bernilai benar. Tapi kalau salah semua ya berarti salah. Contoh, Amir seorang lulusan SMA, maka dia akan melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan. Dia akan melanjutkan kuliah. Benar, mencari pekerjaan benar. Dia juga jadi bisa milih salah satu. Pernyataannya menjadi benar gitu ya. Dia benar semua juga tidak apa-apa, tetap benar. Yang penting jangan salah semua. Amir seorang lulusan SMA, dia tidak melanjutkan kuliah dan tidak mencari pekerjaan, ya salah. Ada di apa? Pengangguran. Kan gitu logikanya. Bisa dipahami ya. Lalu syarat yang kedua itu kita harus mengetahui interval bilangan dalam logika matematika. Misalkan ini, interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Maka kalau ada sama dengannya, A-nya ikut, C-nya ikut. Jadi X diantara A sampai C. Nah ini, A-nya ikut, bulatannya penuh. Kalau tidak ada sama dengannya, bulatannya kosong. Kemudian B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. Berarti B-nya ikut, B sampai D ke sini ya. B-nya ikut, D-nya ikut. Irisannya, ingat kalau irisan itu pertemuannya. Maka ini hasil pertemuannya adalah B sampai C. B-nya ikut, C-nya ikut, maka hasilnya adalah B ada sama dengannya karena B-nya ikut, C-nya ikut. Berarti B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Itu irisannya kalau dia pakainya dan. Kalau pakainya atau, tadi sama ya, A, C, B, D. A, C, B, D sama. Kalau pakainya atau, versinya sama soalnya, cuma pakai atau.
Kalau atau dia gabungan. Jadi di total semua. Garis ini sampai sini. Gabungannya kalau digantetkan berarti penyelesaiannya adalah ini sampai sini. Maka A-nya ikut, D-nya ikut. Maka penyelesaiannya adalah A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. Gabungan. Untuk pembacanya ini ada 2 ya. Tapi boleh dari kiri. Paling enak dari kiri. Kemudian ini sama, interval X lebih dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 8 berarti 8-nya ikut 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Kalau dia bilangan asli ya. X kurang dari 15. 15 berarti 14, 13, ingat 15-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Bulatannya kosong. Irisannya berarti ini sampai sini tapi 15-nya dia tidak ikut karena ini bulatan kosong. Berarti penyelesaiannya adalah 8 kurang dari sama dengan X kurang dari 15. Ini sampai sini. Sedangkan untuk gabungannya atau kalau irisan kan dan, kalau atau yang gabungan tadi berarti ini sampai sini. Ini 15-nya ingat, ini ada penyelesaian 15 tapi ini tidak ada karena dia pakainya atau gabungan. Berarti ini salah, pada ini 15-nya kan salah nggak ikut. Kalau ini kan benar, dia ikut. Karena pernyataannya atau salah dan benar, dia bernilai benar, berarti 15-nya ikut. Berarti semua garis ini arah ke kiri, ini ke kanan. Berarti semua yang interval pada garis bilangan merupakan penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya adalah bilangan real. Tuh. Selanjutnya, kita diminta mencari interval dari 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 dan 6 kurang dari X kurang dari 12. Cari dulu pernyataan pertama 3 sampai 9. Nah ini 3 sampai 9 ini bulatan penuh. Kemudian 6 sampai 12 tapi 12-nya tidak ikut. 6 bulatan penuh ada sama dengannya, 12 tidak ada sama dengannya. Nah 6 sampai 12 seret. Dan itu irisannya berarti ini sampai sini. Maka penyelesaiannya adalah karena bulatan penuh berarti 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9. Sekarang yang kedua kita diminta mencari atau itu adalah gabungan. Maka ini sampai sini. Ingat di ujung ini tidak ikut 12-nya. 3-nya ikut, maka 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 12. Ini penyelesaiannya. Gitu ya. Ini juga sama. Kurang lebih sama, cuma hanya beda ini saja. X lebih dari sama dengan 9. Lebih dari sama dengan 9 dia ke kanan terus. 6 sampai 12 berarti 6 sampai 12, 6-nya ikut, 12-nya tidak ikut. Irisannya dan irisan berarti ini. Nah, 9 sampai 12. Dan 12-nya tidak ikut, 9-nya ikut. Ini buatnya ya. Tapi kalau gabungan pakainya atau berarti ini terus ke kanan, ini yang bawah ke kanan terus, berarti X lebih besar sama dengan 6. Nah ini berbeda, interval X kurang dari 3 dan X lebih dari 9. Kita gambar dulu X kurang dari 3. X kurang dari 3 ini ke kiri. X lebih dari sama dengan 9. 9 lebih dari ke 9 sama dengan berarti ke kanan. 9-nya ikut, yang ini 3-nya tidak ikut. Bulatan kosong, bulatan penuh. Kalau ini penyelesaiannya berarti 2, 2, 1 dan seterusnya ya. Ini adalah 9, 10 dan seterusnya. Irisannya karena tidak ada pertemuan, berarti tidak ada irisannya. Kalau tidak ada irisannya, dia bulat. Himpunan kosong, tidak memiliki penyelesaian. Simbol menulisnya kayak gini. Tapi kalau dan atau pakainya atau berarti gabungan ini sama ini. Berarti jawabannya adalah X kurang dari 3 atau X lebih dari sama dengan 9. Penulisannya kayak gini ya. X lebih dari sama dengan 9, maaf. Ini juga sama.
Nanti silakan dipelajari sama kayak penjelasan Bapak yang tadi. Nah, ini yang berbeda. Interval 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 dan X lebih dari sama dengan 9. Dan ya, kata hubungnya kita cari penyelesaiannya. 3 sampai 9. 3-nya ikut, 9-nya ikut. Nah, ini sampai sini, seret, gambar. Ini buat intervalnya ya, buat yang rapi nanti. Kemudian X lebih dari sama dengan 9 ini. Irisan. Dan wajib ada penyelesaiannya bulatan penuh. Dan ini 9-nya yang pertama ikut. Yang bawah juga ikut hanya di titik 9. Irisannya didelalah, irisannya hanya di titik 9. Maka penyelesaiannya X sama dengan 9. Karena hanya ada 1. Jadi pertidaksamaan itu jika penyelesaiannya lebih dari 1. Kalau persamaan ya 1. Itu ya, dia jelas. Tidak samaan itu tidak jelas itu. Jadi kalau hubungan ya yang jelas-jelas saja. Itu ya. Sedangkan kalau gabungan berarti yang sama. Ini digabung dengan ini. Maka ini ke kanan terus ternyata. Maka otomatis jawabannya pasti X lebih besar sama dengan 3. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk harga mutlak X kurang dari sama dengan A. Definisi nilai mutlak. Kita pertama gunakan definisi nilai mutlak dulu. Harga mutlak dari X itu jawabannya untuk bernilai positif X, bernilai negatif min X. Yang bernilai positif pasti X-nya lebih besar sama dengan 0. Yang bernilai negatif X-nya kurang dari 0, ya enggak? Nah, kalau X-nya 2, maka pasti ini sama dengan 2, sama dengan min A. Pakainya sama dengan berarti X sama dengan A, maaf. Ini kan X, berarti X sama dengan X sama dengan min X. Pakainya sama dengan, tapi kalau ini Bapak ganti harga mutlak. Bapak ganti gini, harga mutlak X sama dengan 2, berarti sini berarti harga mutlak X-nya bisa min 2 dan X bisa 2 dan X bisa min 2. Pakainya sama dengan berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Kan pakai sama dengan, ke atas juga sama dengan, ke bawah juga sama dengan. Karena pakainya definisinya sama dengan. Tapi kalau pakainya kurang dari, otomatis ke atasnya juga kurang dari sama dengan, ke bawahnya juga kurang dari sama dengan. Maka bisa kita tarik kesimpulan X-nya kurang dari sama dengan A untuk X lebih besar sama dengan 0 dan min X kurang dari sama dengan A untuk X kurang dari 0. Itu jawabannya. Sedangkan min X kita bisa ubah menjadi sama-sama ruas kiri kalikan negatif, ruas kanan kalikan negatif. Tanjannya lebih kurang dari berubah menjadi lebih dari karena dikalikan negatif. Maka X lebih dari sama dengan min A untuk X kurang dari A. Kita cari intervalnya. Yang pertama, X kurang dari A. Ini misalkan A-nya positif ya. Kemudian yang satunya A-nya negatif. Berarti di tengah-tengah 0. X kurang dari sama dengan A. X kurang dari sama dengan A arahnya ke kiri. X lebih dari sama dengan min A. Lebih dari sama dengan min A. Ini arahnya ke kanan. Kemudian karena dan kita cari irisannya. Nah, irisannya. Maka kesimpulannya min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Jadi jika ada bentuk pertidaksamaan harga mutlak X kurang dari sama dengan alfa atau A maaf, bisa kita kerjakan dengan cara ini. Min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Contoh. Harga mutlak X kurang dari sama dengan 4. Berapa nilai X-nya? Maka min 4 kurang dari X kurang dari sama, min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Gitu ya.
harga mutlak X min 1 kurang dari 5. Maka min 5 kurang dari X min 1 kurang dari 5. Ingat, kalau ada sama dengannya, ini juga ada sama dengannya. Kalau tidak ada, ini juga tidak ada. Udah, gini aja. Selesai. Kalau mau diproses lagi juga bisa. Berarti ini kita proses lagi gini. Kita mau nyari nilai X. X-nya supaya sendirian. Ini ada min 1. Maka supaya min 1-nya hilang, kita tambahkan plus 1. Min 5 plus 1 kurang dari X min 1 plus 1 kurang dari 5 plus 1. Maka jawabannya min 4 kurang dari X kurang dari 6. Ini penyelesaian untuk yang ini. Tapi ini tidak Bapak uraikan, nanti aja. Kemudian yang bawah ini. Harga mutlak 2X plus 5 ditambah 9X kurang dari 12. Karena ini tidak ada harga mutlak, kita pindah ke ruas kanan dulu. Menjadi harga mutlak 2X plus 5 kurang dari sama dengan 12 min 9X. Otomatis kita peroleh jawabannya min kurung buka 12 kurangi 9X kurang dari sama dengan 2X plus 5 kurang dari sama dengan 12 min 9X. Ini baru bisa kita urai. Nah, Bapak ajarkan untuk mengurainya. Min 12 min kalau kurung buka 12 min 9X, maka menjadi min 12 plus 9X. Min 12 min 12 plus 9X. Min 12 plus 9X kurang dari 2X plus 5 dari 2X plus 5 kurang dari min 12 min 9X. Kan gini. Maaf, 12 min 9X. Ini tidak ada minnya. Nah, supaya hasilnya X, supaya tengahnya X, ini 5-nya harus hilang, yaitu dikurangi 5. Kalau tengah dikurangi 5, ini kurangi 5, ini juga dikurangi 5. Maka menjadi min 12 kurangi 5, menjadi min 17 plus 9X kurang dari 2X kurang dari, Bapak langsung ya, 12 kurangi 5. 7 min 9X. Ini kan masih 2. Maka supaya sendirian X-nya bagi 2. Kalau tengah bagi 2, ruas kiri dan ruas kanan bagi 2 semua. Maka menjadi min 17 plus 9X dibagi 2 kurang dari X kurang dari 7 min 9X dibagi 2. Inilah penyelesaiannya. Paling sederhana, bentuk paling sederhana. Kalau ini kan tidak Bapak urai, yang ini yang Bapak urai. Tuh. Kemudian persamaan untuk nilai mutlak X lebih besar sama dengan A. Definisinya masih sama, tapi bentuknya yang berubah. Tadi kan kurang dari menjadi lebih dari. Jadi lebih dari, sama syaratnya. Nah, lebih dari ini, X-nya kan negatif, kita buat E-nya yang negatif. Maka, semua ruas kiri kalikan negatif, ruas kanan kalikan negatif, tanda lebih dari berubah menjadi kurang dari. Maka menjadi X kurang dari sama dengan min A. Buat intervalnya, X lebih dari A, ini kita garis bilangan ya. Ini min A, 0, A. A itu artinya bilangan positif. Ini bilangan negatif, ini pembatasnya 0, garis bilangan ya. X lebih besar dari A, berarti ke arah sana. X kurang dari min A, berarti ke arah sini. Kemudian gabungannya adalah, maka ini tidak ada,
Tidak, gabungannya hanya ini sama ini, yang tidak ada adalah irisan. Berarti X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, jadi jika ada pertidaksamaan harga mutlak dari X lebih dari sama dengan alfa, langsung kita gunakan cara ini. X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Contoh, harga mutlak X lebih dari 10, maka jawabannya adalah X kurang dari min 10 dan X lebih dari 10. Kemudian misalkan ini lagi, harga mutlak 3X plus 7 lebih dari sama dengan 12, maka penyelesaiannya adalah 3X plus 7 pakainya kurang dari sama dengan min 12 atau 3X plus 7 lebih dari sama dengan 12. Gitu, jelas ya. Ini belum diurai lagi. Kalau diurai berarti hasilnya gini. 3X 7-nya pindah ruas menjadi negatif, berarti kurang dari sama dengan min 19. Berarti X kurang dari sama dengan min 19 dibagi 3. Sedangkan atau 3X 7-nya pindah ruas jadi negatif lebih dari sama dengan 5, maka X lebih dari sama dengan 5/3. Kan gitu. Nah, itu penjelasan dari Bapak, silakan nanti dipahami. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.